Baik, saya langsung ke Mas Hasto terlebih dahulu. Mas Hasto, kalau kita baca begitu di beberapa media massa, Anda juga ikut menyoroti nama-nama menteri tertentu begitu. Seperti mungkin kita munculkan dulu, kita akan lihat dulu Mas, kutipannya seperti ini. Ini adalah dengan judul menteri yang disorot oleh para politikus. Ada Anda di sini dari pernyataan beberapa yang kemudian menyebutkan salah satu yang disorot adalah Menteri BUMN, Rini Sumarno, karena membuat kebijakan yang memicu turunnya saham-saham BUMN, tidak profesional dalam penunjukan komisaris BUMN. Lalu ada menteri lain juga yang disebutkan dalam pernyataan Anda disorot oleh Anda adalah Seskap, Sekretaris Kabinet, Andi Wijayanto, yang dinilai tidak memberikan informasi yang cukup kepada Presiden saat ditekannya peraturan soal kenaikan uang muka mobil pejabat. Ini sempat memancing kontroversi saat itu dan menjadi headline di sejumlah media begitu. Ini adalah politikus yang lain yang menyoroti menteri lain, Menkumham Yasona Laoly, karena dinilai melakukan intervensi saat mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dan P3. Baik, kita langsung ke Mas Hasto saja. Mas Hasto, apa alasan Anda kemudian menyorot menteri tertentu tadi, dua menteri tadi? Ya, kalau saya menyorotkan lebih kepada fungsi partai sebagai penyambung lidah rakyat juga, sehingga ketika kami lihat misalnya pengelolaan badan usaha milik negara yang seharusnya menjadi alat negara termasuk untuk mempercepat bekerjanya ekonomi kerakyatan, tapi BUMN kan lebih dipandang hanya sekedar korporasi. Misalnya dengan dana di APBNP yang tiba-tiba muncul sekitar 48 triliun untuk PMN, itu kan alangkah baiknya sekiranya dana tersebut dipakai untuk melaksanakan program ekonomi kerakyatan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sehingga menteri-menteri pun harus memahami bagaimana karakter kepemimpinan dari Bapak Jokowi itu sendiri. Sehingga apa yang saya sampaikan tidak ada kaitannya dengan reshuffle, karena kami paham betul bahwa persoalan reshuffle ini merupakan hak prerogatif dari Presiden. Ya, tetapi hal ini juga membuat menteri terkait, Menteri Rini yang disorot tadi itu memberikan jawabannya seperti ini. Kita simak bersama dulu, Mas Hasto. Karena pada akhirnya yang menilai saya perform atau tidak adalah atasan saya. Dalam hal ini atasan saya adalah Bapak Presiden. Dan saya ingin melihat angle mana saya dikatakan bahwa performance kami saya sebagai menteri ataupun Kementerian BUMN itu rendah. Dilihat dari sisi apa? Nah, ini mungkin yang perlu dianalisa secara mendalam. Jadi saya tidak ada komen ya. Dan pada akhirnya kalau kita membicarakan, saya rasa menteri ataupun semua yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, pada akhirnya keputusannya ada di bawah. Angle mana yang dinilai bahwa performance-nya jelek begitu kalau Bu Rini tadi menyebutkan menjawab dari sorotan kepada dirinya, Mas Hasto? Ya, sekali lagi persoalan evaluasi menteri merupakan kewenangan dari Presiden. Dan konsentrasi dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung adalah ketika ada aspirasi dari rakyat yang menyuarakan kepada pemerintah, tentu saja itu kami suarakan kepada Presiden. Dalam konteks seperti ini misalnya masyarakat menyuarakan terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis pada BUMN yang status go public, perusahaan terbuka. Tentu saja harus dilakukan dengan penuh seksama. Misalnya terkait dengan mereka-mereka yang dari aspek kompetensi, dari aspek track record, kapasitas profesionalnya, kemudian banyak dikritisi, tentu saja itu sebagai feedback bagi pemerintah untuk terus-menerus melakukan evaluasi. Ya, baik. Saya ke Mas Hasto sekarang, Mas Hasto. Kalau kita lihat yang sekarang ini, mungkinkah ini pemahaman saya yang awam gitu melihat soal reshuffle yang sekarang ini agak unik begitu, karena sepertinya banyak dari partai pendukung yang kemudian seperti ya mungkin bukan mendorong atau mendesak tapi lebih kepada usulan sebenarnya ya. Kita juga perlu klarifikasi apakah benar ketua-ketua umum tadi itu memang sudah berkumpul membicarakan ini dengan Presiden. Tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya soal reshuffle, partai-partai pendukung misalnya di RSB, Partai Demokrat selalu bersifat normatif, karena kalau kita lihat kan memang parpol ini tidak mungkin mengusulkan secara berlebihan mengingat ada menteri yang dari parpolnya yang berada di dalam begitu. Nah, kalau yang sekarang ini apakah memang apa yang Anda lihat, yang Anda analisa kira-kira? Saya agak berbeda sebetulnya. Pada masa SBY ada satu
pertunjukan teater politik yang menurut saya malah itu seperti itu akhirnya memperlihatkan bahwa reshuffle bukan lagi menjadi hak prerogatif presiden sepenuhnya, tapi merupakan bagian dari kompromi politik, bahkan nuansa politiknya lebih kental. Kita bisa mengingat bagaimana ada sebuah peristiwa reshuffle yang 3 hari sebelumnya, saat itu ada konferensi pers bersama-sama Ketua Umum Parpol dengan Presiden SBY saat itu, mengatakan ada sebuah kesepakatan politik, lalu kemudian beberapa hari kemudian terjadi reshuffle, yang seakan-akan menunjukkan bahwa perlu ada izin, tanda kutip begitu ya, ada kompromi dengan orang-orang parpol, ketua umum parpol, baru kemudian reshuffle bisa dilakukan. Dan yang membedakan dengan Pak Jokowi sebetulnya adalah ketika pada masa kampanye ada slogan yang didengung-dengungkan dengan mengatakan koalisi tanpa syarat. Sehingga ketika kemudian proses pembentukan kabinet menempatkan banyak orang parpol, dan ketika kemudian dalam proses 6 bulan ada isu reshuffle dan yang membunyikan adalah orang-orang partai, ini kan seakan-akan menjadi sebuah pertanyaan besar buat masyarakat. Lalu apa makna dari koalisi tanpa syarat? Itu poin pertama. Yang kedua, buat parpol sendiri saya pikir yang terpenting adalah memahami posisi dirinya dalam sistem politik secara benar. Pertama, betul, parpol yang diberikan kesempatan untuk menaruh kader-kader terbaiknya, katakanlah memberikan masukan dan ikut mengevaluasi orang-orang yang dititipkannya. Tapi ini hanya bicara satu sisi dalam konteks hubungan presiden dengan parpol. Artinya kemudian itu bisa dilakukan secara tertutup. Tapi parpol jangan lupa, mereka punya fungsi yang lebih penting, yaitu komunikasi politik dan agregator politik kepada masyarakat dan konstituennya. Artinya apa? Kalau ingin melakukan evaluasi, peduli terhadap kinerja kabinet, kemudian lakukan bagaimana evaluasi itu kepada publik, laporkan apa yang sudah mereka evaluasi, dan jangan-jangan itu kan tidak hanya ditujukan pada 1-2 menteri saja. Yang itu bisa menyebabkan spekulasi dari sebagian pihak mengatakan ini jangan-jangan masalah internal parpol. Ini jangan-jangan ada pertarungan politik dari evaluasi. Gitu. Ini yang menurut saya seharusnya bisa dibiasakan, sehingga dan ini yang bisa mulai adalah parpol sebagai perpanjangan lidah masyarakat, sehingga kemudian itu tadi evaluasi bisa berlangsung secara transparan, tidak diskriminatif kepada menteri tertentu, publik juga terdidik dalam konteks melihat proses reshuffle. Setuju tidak kalau misalnya memang ada anggapan yang menganggap Mas Hasto bahwa usulan-usulan yang sangat bersemangat dari partai pendukung ini hanya karena memang menarget atau membidik partai menteri tertentu begitu, Mas Hasto. Nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut, Mas Hasto, tapi setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.